warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Wisnu Temanggung, dalam kesempatan ini Bapak Hamidullah Hibda yang telah bergabung dengan kita secara virtual. Tak lupa kepada seluruh Kaprodi yang ada di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan, serta tidak lupa kepada para pakar yang dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita membersamai acara untuk koordinasi terkait dengan dosen tamu di Wisnu Temanggung. Ada Ibu Arfilia Rumi, kemudian ada Bapak Henry Purwowasuso, kemudian ada Pak Nur Suharyanto, kemudian ada Pak Supriyadi, ini sahabat saya juga, dan seluruh teman-teman yang nanti akan bergabung secara virtual dalam kegiatan acara koordinasi terkait dengan kegiatan perkuliahan di semester genap, khususnya untuk mata kuliah di Fakultas Tarbiyah dan juga di Keguruan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melibatkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam kesempatan ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan, masih diberikan keselamatan juga. Semoga dalam kesempatan ini masih bisa berkumpul secara virtual ya untuk bersama-sama koordinasi terkait dengan kegiatan ini. Dan memang kondisi saat ini sangat luar biasa. Di Jawa Tengah juga levelnya semakin luar biasa juga kita kemarin sempat macam-macam ya di berbagai macam daerah juga mungkin Bapak Ibu menemui kondisi gregesi secara nasional itu, dan alhamdulillah kita juga mendapatkan itu semua. Masih diberikan kesehatan semua. Kita harapkan nanti juga Bapak Ibu senantiasa sehat. Selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di kemudian nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini kita menghadirkan Bapak Ibu secara virtual menggunakan Zoom ini dalam rangka kegiatan koordinasi untuk teknis pelaksanaan kegiatan perkuliahan di Wisnu Temanggung, yang dalam kesempatan ini memang kita sudah terbiasa melakukan kegiatan ini selama beberapa periode yang lalu, dan dalam kesempatan ini kita koordinasi dengan pihak di Prodi, dan alhamdulillah kemarin dari Prodi merekomendasi dari Bapak dan juga Ibu. Berarti ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang memang luar biasa menurut kapasitas masing-masing, sehingga nantinya kita harapkan pengalaman, kemudian skill kecakapan dari Bapak Ibu bisa ditularkan kepada anak-anak didik kami di Wisnu Temanggung. Baik, sebelum kita lanjutkan terkait dengan koordinasi, kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Wakil Rektor 1 untuk memberikan arahan dan juga sambutan. Kemudian nanti kita lanjutkan koordinasi yang mungkin tidak perlu terlalu lama, singkat saja. Karena dikarenakan hari ini juga masih ada beberapa agenda yang harus kita sinkronisasi dengan kegiatan di internal Wisnu Temanggung. Pada Bapak Hamidullah Hibda kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah Keguruan, Pak Randi, Bu Lulu, Pak Prodi PAI, ada juga siapa lagi, Bu Yeni dari PAUD dan yang lain, dan Bapak Ibu yang berkesempatan menjadi dosen tamu ya di Wisnu Temanggung. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat ya. Ini memang masih kondisi yang belum bisa memungkinkan kita semua untuk bertatap muka. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak Ibu menjadi tim teaching ya, atau dosen tamu sesuai dengan kepakaran maupun keahlian yang Bapak Ibu miliki. Sebenarnya desain dari kurikulum pendidikan tinggi kita memang
sudah memberikan kebebasan ataupun otonomi di dalam penentuan profil lulusan maupun capaian pembelajaran mata kuliah di masing-masing prodi ya. Artinya secara kompetensi ataupun capaian pembelajaran itu tidak hanya didapatkan dari ranah teori, tapi juga dibutuhkan para pakar, praktisi yang ahli di bidangnya, khususnya dalam mendukung pemenuhan keterampilan mahasiswa. Nah, tentunya kurikulum yang sudah dikembangkan ini bisa mengacu dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI dan juga standar nasional pendidikan tinggi di Indonesia dan juga Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, selain membutuhkan kecakapan di aspek teori ya, tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa harus bisa menguasai beberapa capaian yang itu mengarah kepada skill terapan ya, karena kita diarahkan memang link and match dengan dunia usaha, dunia industri. Kalau konteksnya di sini adalah keguruan dan tarbiyah, tentunya bukan industri pabrik ya, tetapi industri profesi. Bagaimana sekolah madrasah, pengelolaan sekolah madrasah misalnya, bagaimana best practice dari pembelajaran kurikulum SDMI misalnya, PAI misalnya, PIAUD misalnya, dan seterusnya, itu bisa tersampaikan oleh mahasiswa langsung dari para praktisi ya. Kalau dosen secara konsep teori saya kira sudah lihai, cuman butuh penguatan dari para praktisi, entah itu guru, kepala sekolah madrasah ya, ataupun yang lain, peneliti yang itu secara praktik empirik bisa memberikan praktik baik kepada mahasiswa, sehingga apa yang didapat mahasiswa itu lengkap, tidak hanya secara teori ansih tapi juga secara praktik. Nah, maka dari itu sudah hampir 2 tahunan ini, meskipun konsep Merdeka Belajar baru muncul berbarengan, tetapi kita sudah memulainya dengan mendatangkan beberapa kuliah pakar atau kuliah tamu yang itu sangat berdampak sekali kepada kedalaman dan keluasan mahasiswa dalam memahami materi ya. Nah, saya kira nanti juga perlu diinformasikan beberapa perubahan kurikulum misalnya, yang sekarang tidak lagi KIKD kalau kita merujuk Merdeka Belajar ataupun kurikulum prototipe. Misalnya di SDMI ada penggabungan IPA IPS, lah itu kan nanti bisa menjadi bahan kajian di prodi untuk peninjauan kurikulum ya, termasuk juga capaian pembelajaran. Istilah di SDMI atau di sekolah sekarang tidak lagi KIKD kalau merujuk kurikulum Merdeka Belajar, tapi sama seperti perguruan tinggi, yaitu capaian pembelajaran bergantung levelnya masing-masing. Nah, maka dari itu tentunya ini menjadi isu yang perlu disampaikan kepada mahasiswa bahwa mereka tidak akan kaget ketika nanti kok berubah-ubah ya kurikulumnya ya. Ya, sebenarnya bukan berubah ansih secara konsep ya, tetapi bagaimana kita bisa menempatkan kemampuan mahasiswa dalam merespons segala bentuk perubahan, khususnya kebijakan politik pendidikan. Jadi mungkin itu ya beberapa hal yang memang saat ini sedang berubah. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan menjadi praktisi mengajar ataupun dosen tamu di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Semoga apa yang Bapak Ibu laksanakan ini menjadi bagian dari ikhtiar mencerdaskan bangsa sesuai kapasitas dan porsinya masing-masing, dan kami berharap sinergi ini bisa tidak hanya berhenti secara praktis pengajaran, tapi mungkin nanti dikembangkan pada aspek penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, karena saya yakin Bapak Ibu juga ini bukan orang-orang biasa ya, ini orang luar biasa semua. Tentunya banyak hal yang bisa disinergikan dengan dosen pengampu, baik ditindaklanjuti berbentuk artikel ilmiah maupun berupa best practice, penulisan buku dan seterusnya. Ini nanti bisa kita sinergikan.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sambutan dari Bapak Wakil Rektor 1, sangat luar biasa sekali. Jadi memang ini segera kita tindak lanjuti bahwa terkait dengan arahan dari beliau, kita pun juga sangat membutuhkan peran dari Bapak dan juga Ibu dalam rangka mencapai standar lulusan khususnya untuk mahasiswa kami, sehingga nantinya bisa dibekali dengan beberapa kemampuan dan juga skill ya yang nanti sangat lengkap sekali. Pasti akan semakin lengkap jika dikolaborasikan antara kemampuan dari dosen internal di Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan beserta dengan pakar yang memang kita libatkan dalam kesempatan ini. Jadi dari Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan perlu kami informasikan Bapak Ibu bahwa koordinasi dosen tamu dengan Kaprodi dan juga beberapa dosen tim teaching serta pakar ataupun praktisi ini kita harapkan ada beberapa hal yang nantinya bisa kita tindak lanjuti yang bersama, bahwa memang yang pertama sistem pelaksanaan kegiatan perkuliahan di Unisnu Temanggung perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kemarin menindaklanjuti dari edaran Wakil Rektor 1, kemudian kesiapan pembelajaran dan juga edaran dari Kemendagri terkait dengan level di beberapa daerah khususnya di Kabupaten Temanggung, bahwa dalam waktu ini mengalami kenaikan level, sehingga dalam kegiatan perkuliahan juga berakibat secara langsung bahwa yang di sebelum adanya edaran ini kita siap untuk melakukan kegiatan perkuliahan secara luring dengan 80%, tetapi akhirnya kita kembali lagi pada kegiatan blended learning. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan nanti kita harapkan Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan perkuliahan secara daring, baik menggunakan Zoom atau apapun itu. Nanti untuk Zoom kita siap fasilitasi dengan link dan lain sebagainya, tinggal nanti koordinasi dengan Kaprodi ataupun dengan dosen tim teachingnya, sehingga nantinya dalam pelaksanaan mahasiswa kami ini bisa dilakukan dalam satu waktu yang mungkin tidak akan membebani Bapak dan juga Ibu dan juga tugas pokok di pekerjaan masing-masing. Selanjutnya dalam kegiatan perkuliahan nanti memang kelas kami perlu kita informasikan ada beberapa kelas itu, baik A, kemudian B, kemudian C dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan kegiatan perkuliahan nantinya kita harapkan nanti Bapak Ibu bisa langsung melakukan kegiatan perkuliahan secara bersama-sama ataupun integrasi, sehingga nantinya di kelas misalnya PAI itu ada 2 kelas, sehingga mungkin dalam kegiatan perkuliahan nantinya Bapak Ibu bisa langsung integrasikan secara bersama. Ini yang nanti akan memudahkan Bapak Ibu di dalam mengkoordinasi dan juga melaksanakan kegiatan perkuliahan yang nanti akan dilakukan di Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan, khususnya di prodi masing-masing. Terus selanjutnya pada esensinya untuk dosen tamu ini adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 tadi, bahwa Bapak Ibu ini kita libatkan sebagai dosen tamu, yaitu yang memang dosen kita undang, kita sesuaikan dengan usulan dan juga proyeksi dari masing-masing prodi, dan Bapak ini memang kita undang dan juga kita libatkan dalam beberapa waktu tertentu. Kemudian nantinya Bapak Ibu kita akan SK-kan dan juga akan mendapatkan hak dan juga kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan. Artinya nanti untuk SK akan kita kirimkan secara langsung, baik hardfile ataupun softfile-nya, sehingga nanti bisa diterima ataupun diadministrasikan oleh Bapak Ibu sendiri, khususnya mungkin kalau ada terkait dengan kegiatan di kantor masing-masing juga sebagai kelengkapan administrasi. Dan memang pada kesempatan ini juga tidak semua prodi punya kebijakan ataupun punya proyek seperti ini. Di Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan hanya ada 3 program studi yang melibatkan dosen tamu pada semester ini. Yang pertama PAI, kemudian yang kedua ada UGMI, yang ketiga ada PIAUD. Itu. Adapun tadi untuk
dosen yang di masing-masing prodi tersebut memang sangat luar biasa ya. Kita lihat dari PAI juga ada beberapa pakar yang nanti akan dilibatkan, diantaranya Bapak Dr. Andi Sofia Nur ya Bu ya. Ini dari Kemenak Kota Magelang. Kalau tidak kan salah. Kemenak. Mungkin kan Kemenak. Tadi malam sudah koordinasi bisa, tapi mungkin mendadak ada acara yang tidak bisa tidak bisa saya hubungi. Sedihnya juga luar biasa untuk Bapak Sofia ini nanti akan mengampu untuk pendidikan anti korupsi ya. Jadi nanti bisa dikawal oleh Ibu untuk bagaimana standar lulusan RPS dan sebagainya dikolaborasikan dengan dosen di prodi masing-masing. Selanjutnya ada Ibu Arfilia Rini Setian Ningsih untuk pengembangan seni tari kalau tidak salah ya Bu di prodi Riau. Leres Ibu? Leres. Oh iya, ya. Sugeng rawuh Ibu, derek perkenalan kita dari Fakultas Tarbiyah. Ini Ibu Afrilia ya, kita panggil direkomendasi oleh Ibu Yeni untuk mengampu di Prodi PAUD ya. Kita harapkan nanti bisa koordinasi secara langsung dengan Bu Yeni, baik secara daring ataupun luring terkait dengan kegiatan ataupun teknis pelaksanaan perkuliahan di Institut Mekaten. Salah pun wonten Bapak Khalid Usman. Ini sudah bergabung belum J? Sebenarnya belum, untuk praktik pembelajaran saintifik dan juga pengembangan kurikulum PAUD. Kemudian yang sudah bergabung di sini ada Bapak Hendri Purbowaseso MPDI untuk telah dan juga pengembangan kurikulum ya. Siap, Bapak Hendri, selamat bergabung, luar biasa ini bukunya banyak sekali nih. Wah, sepertinya sangat luar biasa nanti untuk kegiatan perkuliahan kita. Pajangan yang telah dibaca memang luar biasa. Sugeng rawuh Bapak, nanti di prodi PGMI Pak kalau tidak salah untuk mata kuliah ini. Leres. Kalian Bu Faiyah ya. Nanti jarang nepangaken apa nggih? Dalam Bapak? Jenengan jarang nepangaken apa nggih? Kula jarang tepang kok. Oh baik. Mohon maaf Bapak, tadi baru memperkenalkan dari fakultas tapi belum memperkenalkan nama saya Andrian Gandhi Wijanarko dari Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan. Ini sarang-sarang dari akan Bapak Ibu. Untuk Pak Hendri, ini dari mana ini Pak Nonsewu? Dari UIN. Wah, UIN Insya Allah. Purwokerto. Ya. Kemarin kita barusan dari Cilacap ini. Kalau misalnya kemarin sudah kenal mungkin bisa mampir ya Pak ya. Iya. Dari Uluga kemarin itu ada acara. Bapak nanti bisa koordinasi langsung dengan Ibu Faiyah terkait dengan teknis dan mungkin yang bisa spesifik terkait dengan capaian pembelajaran di mata kuliah ini Bapak. Kalau dengarkan Bapak Nur Suharyanto ini sudah bergabung juga dengan kita. Ya, ini untuk evaluasi pembelajaran MSc juga, dan selanjutnya yang terakhir ada Bapak Supriyadi dari Karanganyar ya, luar biasa. Pak Nur sudah bergabung. Ya, kita perlu sampaikan bahwa Bapak ini di mata kuliah evaluasi pembelajaran MISD nanti akan kolaborasi dengan dosen di PGMI Bapak. Nanti insya Allah Bu Faijah akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan capaian ataupun beberapa informasi yang nanti mungkin bisa disinkronisasi bersama baik RPS dan juga teknis perkuliahan khususnya di kegiatan perkuliahan di prodi PGMI. Dan itu saja untuk dosen tamunya. Ada Pak Supri juga tadi sudah bergabung. Ini macam-macam sangat bahwa dalam pelaksanaan nanti Bapak memang kegiatan perkuliahan yang biasa kita lakukan ini tidak sepenuhnya nanti akan dikawal oleh Bapak Ibu dikarenakan memang keterbatasan kita. Ada beberapa periode yang nanti mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Kalau dari Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan bahwa dalam pelaksanaannya ini hanya maksimal 4 kali pertemuan, dan 4 kali pun juga sebenarnya dikembalikan kepada Bapak dan juga Ibu, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan yang sebenarnya
dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu juga sudah punya kesibukan masing-masing dengan jam terbang yang juga sangat tinggi sekali. Kita harapkan pun juga perkuliahan bisa sangat fleksibel. Artinya nanti misalnya kita dari Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan punya target untuk perkuliahan ini selama 4 pertemuan, nantinya kita harapkan misalnya jenengan bisa melakukan itu semua sesuai dengan timeline ini juga alhamdulillah, tetapi karena mungkin ada kesibukan masing-masing juga silahkan bisa fleksibel saja. Yang penting dalam satu pertemuan itu bisa langsung dilakukan seperti layaknya practice saja, kan malah juga tidak masalah jadi seperti workshop atau apa nanti dalam satu pertemuan, sehingga nantinya itu bisa dilakukan sehingga bisa dipertajam pula dengan beberapa penugasan dan juga tanya jawab yang kita harapkan nanti bisa maksimal untuk menguatkan keluasan dan juga kedalaman dari mahasiswa kami yang di masing-masing prodi tentu saja mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang selanjutnya untuk pembelajaran perlu kita informasikan bahwa di Unisnu Temanggung saat ini baru mulai berjalan selama 2 pekan, artinya 2 pekan pun juga sekarang masih ada kegiatan disnatalis, artinya juga masih belum efektif karena kita sekarang masih ada penugasan dan lain sebagainya. Nah nanti monggo saya kembalikan kepada prodi masing-masing di Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan dengan dosen tamu ini tidak harus minggu besok. Jadi silahkan 4 pertemuan itu dikelola oleh prodi dan juga dikelola oleh masing-masing dosen yang dilibatkan untuk tim teaching ini, sehingga nantinya dalam pelaksanaannya ini bisa lebih fleksibel. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu dosen tamu baru bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan menjelang kegiatan UTS juga tidak masalah. Kemudian nanti dilanjutkan kembali pasca UTS atau sebelum UAS misalnya nanti dikolaborasikan itu selama misalnya 4 pertemuan ini juga bisa. Tetapi memang karena kondisi sekarang juga seperti ini, karena Bapak Ibu juga rumahnya sangat jauh ya dari Purwokerto, masa kalau harus rawuh ke Temanggung ini juga sangat perjalanan panjang dan repot sekali. Maka nanti kita fasilitasi secara daring saja. Adapun dari Bapak Ibu yang mungkin home base ataupun tempat tinggal dan juga domisilinya ini di Temanggung, nah mungkin ada kesempatan nanti bisa bersama-sama bergabung dengan mahasiswa kita di Unisnu Temanggung yang mungkin dengan skala yang sangat terbatas karena memang kondisinya juga sangat tidak memungkinkan jika kita lakukan secara luring dengan full mahasiswa yang nanti kita harapkan bisa bergabung dalam kegiatan perkuliahan di semester genap ini. Adapun nanti untuk hak memang kita sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa untuk di Unisnu Temanggung sudah ada pagu tersendiri. Kita menggunakan jam SKS dengan ketentuan beberapa pertemuan ataupun tatap muka. Artinya nanti 4 pertemuan itu kita harapkan bisa maksimal oleh Bapak Ibu. Kemudian ada mungkin range transport ya yang nanti walaupun tidak melakukan perjalanan dinas Bapak Ibu, tetapi nanti akan kita hitung dengan biaya transportasi sesuai dengan lokasi dan juga jarak masing-masing. Mungkin di Purwokerto dengan pagu kita jarak Purwokerto dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, saking Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan, kita nggih mbok pilih wonten perkawis yang kirang pranani terkait dengan jumlah yang walaupun mungkin nanti tidak banyak, tetapi kita berharap ini sebagai bagian dari kegiatan khidmah dan juga ibadah kita bersama-sama untuk saling menguatkan di masing-masing lembaga dan juga institusi, sehingga nantinya kita bisa saling memberikan manfaat satu sama yang lainnya. Dan kita harapkan nanti juga di dalam pelaksanaan ini Bapak Ibu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kekuatan sehingga nantinya di dalam pelaksanaan juga bisa lancar semuanya. Mungkin itu untuk teknis dan mungkin spesifikasi terkait dengan mata kuliah nanti akan disampaikan oleh masing-masing Kaprodi. Kaprodi nanti kita harapkan memberikan capaian-capaian terkait dengan RPS-nya, kemudian nanti yang mungkin bisa dibagi dan sebagainya ini disinkronisasi bersama yang mungkin nanti dibuat oleh dosen di masing-masing prodi, kemudian disinkronisasi dengan pakar yang kita libatkan dalam kesempatan ini sehingga nantinya bisa dibagi. Kemudian nanti sebelum mengajar juga mohon dari Kaprodi bisa mengawal kesiapan dari mahasiswa dan juga kesiapan dari perangkat yang nanti akan digunakan selama kegiatan perkuliahan ini.
Mungkin itu dulu dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir ataupun rawuh dalam kesempatan ini secara virtual. Sekali lagi mohon maaf sekali dari kampus kita yang tidak bisa menghadirkan secara langsung. Kami sangat mengapresiasi, semoga nanti yang menjadi ikhtiar baik kita bersama ini dapat berjalan dengan lancar. Kami doakan Bapak Ibu senantiasa sehat. Mungkin itu dulu, bisa dilanjutkan dari masing-masing kaprodi. Monggo yang sudah rawuh di sini, mulai dari prodi PGMI, ya, karena di PAI ini Pak Sofia belum rawuh, jadi Bu Lulu makin nunggu Pak Sofia rumiyin sambil nanti masing-masing prodi mungkin bisa menyampaikan capaian-capaian di masing-masing kegiatan perkuliahan yang dikolaborasikan dengan dosen-dosen tamu ini. Mungkin itu dulu, monggo Bu Faizah, kita silakan. Nyun sewu Pak Gandhi, badhe nyelo matur niki dari dosen tamu untuk prodi PAI. Kebetulan sedang ada kegiatan mendadak, jadi tidak bisa bergabung di Zoom ini. Insya Allah nanti informasi Zoom meeting ini akan kami sampaikan via WA atau telepon. Jadi forum ini tidak bisa hadir beliau karena mendadak ada kegiatan dengan Kakanwil ke Jakarta. Siap. Matur nuwun Ibu, ngatur mawon. Nanti berarti kita lanjutkan untuk dua prodi yang lain, Anton PGMI dan juga dari PAI. Ngatur mawon, terima kasih Bu Lulu. Baik, silakan Bu Faya. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Bapak Rektor INISNU Temanggung, yang kami hormati Bapak Warek 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yang kami hormati Bapak Dekan Tarbiyah INISNU Temanggung, Bapak Ibu dosen, dosen tamu di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan juga Bapak Ibu Kaprodi. Saya mewakili dari Prodi PGMI, terima kasih banyak dan mohon maaf karena kemarin khususnya untuk Bapak Hendri Purbawaseso, Bapak Nur Suharyanto dan Bapak Supriyadi mengirimkan surat kepada panjenengan terlalu mendadak sekali, dan nyuwun sewu karena beberapa kesibukan kami sehingga untuk intensitas komunikasi agak terbatas seperti itu. Jadi harapannya setelah kegiatan ini nanti kita bisa komunikasi melalui WhatsApp, kemudian nanti akan saya sampaikan kepada dosen yang bersangkutan terkait tentang RPS. Jadi sinkronisasi RPS nanti secara langsung dengan dosen yang bersangkutan. Kemudian monggo nanti barangkali untuk penyusunan jadwal dan juga pelaksanaan pembelajaran nanti bisa disesuaikan dengan kesanggupan panjenengan dan juga menyesuaikan dengan yang sepakati dengan dosen pengampu mata kuliah seperti itu. Jadi saya haturkan sugeng rawuh Bapak Hendri Purbawaseso, Bapak Nur Suharyanto, kemudian ada Bapak Supriyadi dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Nyuwun sewu, semoga selama 1 semester ini pelaksanaan pembelajaran teaching ini bisa berjalan dengan lancar, dan minta kerjasama panjenengan semoga untuk dikawal seperti itu. Jadi untuk konsep perkuliahannya mau seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Andrew Gandhi, bahwa dari kami untuk dosen tamu itu biasanya melaksanakan perkuliahan 4 kali pertemuan seperti itu. Dan karena kondisinya COVID seperti ini, sekarang belum bisa melaksanakan tatap muka sehingga perkuliahan akan dilaksanakan secara daring. Tapi menurut saya kalau barangkali Bapak Ibu yang dalamnya dekat seperti itu, baik itu dari PIAUD ataupun dari PAI yang bisa hadir ke sini, monggo tidak masalah kan seperti itu. Tapi untuk kami memfasilitasi bagi dosen-dosen tamu yang dalamnya jauh seperti itu, kami memfasilitasi perkuliahan secara daring. Untuk RPS dan juga jadwal nanti akan kami sinkronisasi dan kami sampaikan kepada dosen-dosen pengampu mata kuliah. Dengan saya sebelumnya Bapak Ibu, sebenarnya tadi sudah kami sampaikan kepada dosen-dosen pengampu mata kuliah untuk ikut berpartisipasi dalam Zoom meeting seperti itu. Tapi karena beberapa kegiatan ada yang sedang mengajar dan lain sebagainya, sehingga nanti akan saya sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah, dan nanti nomor panjenengan juga akan saya kirimkan kepada dosen-dosen tersebut. Ngoten mawon Pak Gandhi.
Baik, terima kasih Bu Bapak Faizah. Ibu, dan saya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari Bu Faizah nanti bisa komunikasi secara intensif dengan dosen-dosen yang dilibatkan dengan di Prodi PGMI. Kemudian nanti juga mungkin bisa buat Zoom meeting dengan dosen yang bersangkutan bersama dengan dosen tamunya, sehingga nantinya bisa sinkronisasi bersama terkait dengan beberapa hal tadi. Gitu ya, terima kasih. Kita lanjutkan kembali untuk Bu Eni. Sudah bergabung belum ini? Sudah ya. Untuk Bu Eni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor INISNU Temanggung yang saya hormati Bapak Warek 1 bidang akademik dan kemahasiswaan, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Ibu Kaprodi Tarbiyah, juga dosen tamu yang saya hormati pula. Sebelum saya menyampaikan capaian pembelajaran untuk beberapa mata kuliah tim teaching di Prodi PIAUD, saya menyapa dulu semrawuh untuk Bapak Ibu pakar Bu Afrilia Rini, juga Bapak Khalid Usman, dan juga teman saya Pak Nur Suharyanto, dulu adalah teman pasca sarjana saya yang sekarang jadi kepala sekolah di SD Sleman artinya. Selamat bergabung di INISNU Temanggung Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan untuk menyampaikan beberapa capaian pembelajaran. Untuk yang pertama mata kuliah pengembangan seni tari dulu yang besok akan diampu oleh Bu Yuni Setihartati dan tim teaching dengan Bu Afrilia Rini gitu. Untuk mata kuliah pengembangan seni tari, alhamdulillah di hari Minggu kemarin itu sudah dilaksanakan workshop pengembangan seni tari. Nah, harapannya output mahasiswa besok setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya dapat menirukan tarian daerah saja, tetapi itu juga motivasi mahasiswa untuk bisa menciptakan sebuah tarian untuk anak usia dini, baik itu tarian tradisional ataupun tarian muslim ataupun tarian modern masa kini. Nah, jadi memang nanti outputnya bisa dalam bentuknya bisa dalam bentuk video pembelajaran ataupun project dan sebagainya. Monggo yang diajarkan ke mahasiswa juga sepertinya juga perlu diajarkan mengenai penentuan kostum tari. Misalnya untuk tarian modern ini kostum yang cocok harusnya seperti apa, dikreasikan dengan pakaian yang sekiranya tidak harus beli, tidak harus menyewa dari luar. Seperti itu. Kemudian mahasiswa juga perlu dibekali untuk mata kuliah pengembangan seni tari ini, dibekali juga ilmu tentang tata rias. Tata rias merias anak-anak untuk tarian modern, kira-kira riasan yang cocok untuk anak usia dini, yang aman untuk anak usia dini itu yang bagaimana. Kemudian untuk tarian tradisional itu juga yang cocok bagaimana. Mungkin dari Bu Rini sudah begitu dan sangat berpengalaman sekali untuk hal tersebut. Nanti monggo dibantu bisa berkolaborasi juga dengan Bu Yuni, menyampaikan kepada mahasiswa, memenggali mahasiswa. Jadi outputnya benar-benar mahasiswa itu selain dia pengalaman untuk tari-tarian tradisional dimanapun di daerah lokal Temanggung dan sebagainya, mereka juga mampu menciptakan
tarian-tarian khas sendiri ya, untuk anak-anak mereka sendiri gitu. Nah, itu besok bisa juga menjadi tugas UAS pada mata kuliah pengembangan seni tari tersebut. Kemudian untuk pakar satu lagi dari Prodi Laut, yaitu saya mendatangkan Bapak Khalid Usman yang familiar dipanggil Om Olid, ya. Om Olid. Untuk mata kuliah pengembangan kurikulum dan juga praktik pembelajaran saintifik. Nah, untuk pembelajarannya, yang pertama untuk pengembangan kurikulum sendiri, harapannya nanti mahasiswa mampu menyusun struktur kurikulum, merancang kurikulum terbaru, ya, kurikulum yang memang diajarkan di semester ini memang sudah bukan lagi K13, tetapi kurikulum Merdeka Belajar atau prototipe tahun 2022. Nah, untuk ini memang saya sendiri belum begitu menguasai kurikulum tersebut, maka memang saya mendatangkan pakar agar lebih maksimal ilmu yang didapatkan mahasiswa mengenai kurikulum tersebut. Nah, kemudian selain mahasiswa dapat menyusun struktur kurikulum, rancangan kurikulum, mereka juga bisa menyusun perencanaan pembelajaran bahkan sampai ke penilaian. Itu nanti Om Olid bisa berkolaborasi dengan saya sendiri di dua mata kuliah tersebut, pengembangan kurikulum dan juga praktik pembelajaran saintifik. Satu lagi untuk mata kuliah praktik pembelajaran saintifik ini, untuk capaian pembelajarannya harapannya nanti mahasiswa bisa menguasai model-model pembelajaran terbaru, ya, yang sekarang diterapkan seperti yang sudah diterapkan di lab IAUT, yaitu model pembelajaran STEAM dan LOSPAT. Nah, itu kan mahasiswa belum begitu menguasai dan belum pernah mendapatkan materi tersebut. Maka di mata kuliah yang sekarang ini, praktik pembelajaran saintifik, karena kedepannya mahasiswa tersebut akan mengikuti PPL, praktik pengalaman lapangan di luar atau di lembaga mitra, maka sebelum mahasiswa tersebut kami terjunkan PPL, setidaknya kami sudah membekali mahasiswa praktek dengan menggunakan model-model pembelajaran terbaru tersebut. Jadi apa yang kami terapkan di lab school IAUT ini bisa diterapkan juga oleh mahasiswa dan juga bisa diterapkan di lembaga mitra. Seperti itu, Om Olid, nanti mohon bantuannya jenengan yang lebih menguasai dan lebih paham mengenai kedua materi tersebut, nanti bisa berkolaborasi dengan saya. Saya pun juga masih sangat banyak sekali belajar dengan Bapak Ibu semua, mohon juga bimbingannya. Kita bersama-sama meningkatkan kualitas mahasiswa Kedipel. Itu saja kurang lebihnya, mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikianlah mungkin sambutan dan juga beberapa sinkronisasi terkait dengan capaian di masing-masing program studi. Kita harapkan nanti bisa ditindaklanjuti bersama, ya, baik dosen tamu dan juga dosen internal kita yang di Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan, sehingga nanti beberapa hasil ini nanti langsung bisa diimplementasikan secara langsung kepada mahasiswa kita di Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan. Baik, monggo kita lanjutkan untuk Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan atau beberapa hal yang perlu disampaikan, kita berikan kesempatan. Kita silakan. Mohon maaf, Khalid Usman. Baik, Bapak silakan, Pak Khalid, monggo. Mohon maaf tadi saya terlambat. Mungkin ada beberapa informasi yang tadi belum saya mendengarkan. Untuk jadwal mengajarnya itu satu semester 4 kali. Itu kalau misalkan untuk mata kuliah saya pribadi yang nanti kolaborasi dengan Bu Yeni,
minta izin untuk offline bagaimana? Karena pengalaman kami kalau online itu pemahamannya nanti mahasiswa itu kurang, itu bagaimana? Itu mohon izinnya dan bagaimana nanti prakteknya. Terima kasih. Ya, baik, dari Pak Khalid. Nih Pak Khalid dari mana Nji? Sekitar Temanggung atau? Temanggung saja, Pembayaran. Ya, alhamdulillah. Kalau Bapak di Temanggung saja, monggo nanti bisa untuk kegiatan secara offline. Memang kita siapkan juga kegiatan secara offline. Memang batas di Bapak, terus mungkin di dalam pelaksanaan juga tetap menggunakan standar prokes karena level di Temanggung juga sedang level 3, juga kita harapkan nanti dalam pelaksanaan juga bisa lancar, bisa diberikan kesehatan semuanya, dan juga capaian dari masing-masing prodi bisa lebih maksimal dikarenakan nanti informasi ataupun beberapa hal yang disampaikan Bapak ini bisa langsung diterima oleh mahasiswa kita. Matur mawon, nanti tinggal koordinasi dengan Kaprodi siap mempersiapkan beberapa hal yang nanti menjadi kelengkapan dalam Bapak Ibu kegiatan pembelajaran nanti. Matur nuwun Pak Khalid, mungkin ada yang lain dari Yai Supri dari Karanganyar, silakan. Insya Allah sudah jelas Pak Yai, tinggal nunggu dawuh dari Ibu Faizah, insya Allah. Matur nuwun. Siap, ya, matur nuwun sangat. Nanti kita bisa lanjutkan lagi, Pak Supri. Boleh, sana cipun, monggo, Bapak Ibu. Cekak, Nji? Iya, alhamdulillah. Kalau sudah, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, yang pertama dari Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu yang telah berkenan bersama kita bersama dalam kegiatan koordinasi secara daring ini untuk mempersiapkan kegiatan perkuliahan di semester genap. Harapkan nanti partisipasi sangat saking Bapak Ibu untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa kami sehingga mahasiswa kami ini bisa dibekali beberapa pengetahuan dan juga keterampilan yang nantinya pasti akan sangat bermanfaat bagi mereka. Yang selanjutnya ini juga sebagai ajang untuk kolaborasi dengan dosen-dosen internal kami, bahwa kita menyadari bahwa kadang pun kita di akademisi ketika dihadapkan dengan kegiatan di lapangan pun juga ada beberapa hal yang harus kita sinkronisasi bersama sehingga nantinya menjadi pembelajaran bagi kita bersama, khususnya di dosen-dosen di Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan untuk meningkatkan kompetensi dan juga kecakapan pribadi sehingga nantinya kita bersama-sama bisa mengembangkan diri kita masing-masing. Dari fakultas sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami harapkan Bapak Ibu diberikan kesehatan, keselamatan selama beberapa pertemuan nanti sehingga nanti bisa menjalankan tugas ini bersama-sama dengan kesehatan, keselamatan dan juga tanpa ada halangan apapun. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Hendri, matur nuwun Ibu Arfilia, Pak Khalid, Pak Nur, Pak Supri, Faizah, Bu Lulu, Bu Juni, Pak Ibda semua, thank you, monggo. Matur sembah nuwun Inisnu Temanggung atas kepercayaannya. Salam takdim untuk Bapak Ibu semuanya. Salam hangat dari Karanganyar. Ya, luar biasa. Ini kangen terbang bersama lagi nih sama Supri.